Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan juga berusaha sangat keras untuk bisa kembali kepadamu meski ia tidak ingin kamu tahu. Ya. Jadi ada tidak setelah perpisahan itu mantan yang minta, tetapi dia juga terus berusaha keras agar bisa kembali bersama dengan kita? Jawabannya ada dan banyak ya. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena dia tidak pernah menginginkan terjadinya perpisahan itu. Tetapi perpisahan itu sesuatu yang memang harus dia pilih. Misal ya, orang tuanya tidak menyetujui. Dia selalu melihat orang tuanya marah kemudian sakit karena tidak setuju dia bersama dengan kita. Apalagi dia tahu persis orang tuanya punya sakit jantung, sakit ini, sakit itu, dan seterusnya. Ya, sehingga meskipun dia tidak pernah menginginkan terjadinya perpisahan itu, tapi kan dia juga sebagai anak tidak mau kalau orang tuanya jadi sakit karena dia. Nah, maka meski tidak mau, perpisahan itu sesuatu yang terpaksa harus dia pilih. Nah, sekarang ya, setelah perpisahan itu terjadi, ternyata dia tidak menyerah. Dia terus berusaha, bahkan berusaha sangat keras agar bisa kembali bersama kita lagi. Tetapi dia juga tidak mau kalau kita tahu, karena yang namanya sebuah usaha kan bisa berhasil, bisa pula gagal. Ya, tentu dia di atas segalanya pengen melihat kita bahagia. Maka kalau sebelum dia berhasil ternyata kita sudah memilih penggantinya, ya maka dia akan menerima itu sebagai takdir hidupnya. Ya, tetapi ketika dia berhasil dan ternyata kita masih memilih untuk sendiri, maka tentu itu adalah harapannya, karena semua orang yang berusaha untuk bisa kembali bersama dengan orang yang ia cintai, tentu harapannya, cita-citanya, mimpi-mimpinya adalah hasil dari usaha ini dia bisa kembali bersama dengan orang yang ia cintai, yang ia sayangi, membangun rumah tangga hingga tua. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, tapi jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, sekarang apa tandanya kalau mantan masih terus berusaha agar bisa kembali bersama kita? Ya, kita mestinya sangat paham ya, sangat tahu bahwa orang tua mantan tidak menyetujui kita bersama dengan mantan. Kita juga tahu kalau mantan akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seseorang pilihan orang tuanya. Tetapi waktu minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, kita tidak melihat ya mantan kemudian membuat kemajuan bersama pilihan orang tuanya tadi. Artinya dia tetap sendiri saja.
Ya, sebenarnya ketika dia tetap sendiri saja, walaupun dia tidak juga berusaha berkomunikasi dengan kita, itu tanda yang sangat jelas, ya, bahwa di dalam diamnya terhadap kita, di sana dia terus berusaha, ya, berusaha untuk meyakinkan orang tuanya bahwa kita adalah pilihan yang terbaik untuk dia, untuk menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia sangat mencintai kita. Ya. Nah, kan semuanya butuh untuk diusahakan, ya. Tentu sebagai sebuah usaha butuh waktu. Nah, sayangnya banyak orang yang kemudian tidak sabar menunggu hasil dari usaha tadi. Ya, sebagai contoh, misal ada laki-laki dan perempuan, ya, yang menikah secara siri. Ya, si wanita ini tidak mau, ya, untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tuanya, karena orang tuanya sakit jantung, karena orang tuanya punya sakit diabetes, paru-paru, dan seterusnya. Dia tidak mau kalau orang tuanya tahu dan kemudian sampai sakit, ya. Nah, sang suami tentu menghargai, ya, walaupun dalam 1-2 kali pertemuan, ya, mertuanya ini walaupun belum tahu kalau ini mantunya, itu selalu menunjukkan sikap yang menolak, ya. Jadi diajak ngobrol begitu, ketemu di luar, ternyata nadanya keras. Kemudian tidak pernah mau ngobrol dengan berhadap-hadapan, cuma dikasih punggungnya saja, ya. Nah, ternyata di dalam proses perjalanannya, ya, ibu mertua itu ternyata tahu bahwa mereka ini sudah menikah, dan kemudian dia minta si laki-laki untuk menjauh dari anaknya tadi, ya, tentu dengan komunikasi, ya, yang menyakitkan bagi si laki-laki tadi. Nah, akhirnya, ya, si laki-laki tadi, sang suami tadi, lebih memilih untuk minggir dulu, ya, karena biar bagaimanapun istrinya ini sedang kuliah, sedang pendidikan, beban kuliahnya berat. Jadi jangan sampai kehadiran dia juga menambah beban bagi sang istri. Dia jadi ribut terus dengan ibunya, walaupun ayahnya belum tahu, kan begitu. Nah, dia paham betul bahwa yang ada di dalam benak orang tua istrinya ini adalah harta. Dan itu kan butuh waktu. Itu butuh waktu. Kemudian juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya kan orang butuh bekerja. Nah, maka kata sang suami, dia menitipkan pesan melalui sahabatnya karena dia tidak sanggup sesungguhnya untuk berpisah dengan istri yang sangat dia cintai, untuk menunggunya, ya, selama beberapa tahun. Karena kalau punya uang mungkin bisa bekerja beberapa bulan, ya. Tetapi kalau untuk menjadi kaya, ya tentu butuh waktu beberapa tahun. Apalagi memang kan sang istri ini sedang kuliah, sedang pendidikan, ya. Jadi ada cukup waktu sesungguhnya untuk mencari uang dulu, agar orang tuanya betul-betul bisa menerima kehadiran dia, atau calon mertua atau sudah jadi mertua tadi bisa menerima dia. Dia berusaha, dia bekerja, ya. Begitu dia sudah punya uang yang agak mencukupi lah untuk bisa membuatnya diterima, ya, oleh keluarga mertuanya tadi, ternyata istrinya sudah menganggap bahwa mereka sudah bercerai, ya. Jadi dia berusaha untuk ke rumah istrinya, ditolak. Dan dia mencoba berkomunikasi dengan
menggunakan akun-akun media sosial semuanya diblokir. Dia coba mencari tahu kabar sang istri ini melalui akun-akun media sosial sahabat-sahabat istrinya. Begitu dia lihat di Instagramnya, ternyata sang istri itu foto prewedding dengan laki-laki lain. Itu betapa hancur leburnya hati dia. Diminta menunggu, kok yo kemudian memilih orang lain dan menikah dengan orang lain. Ya, nah jadi sebuah usaha itu begitu. Bisa berhasil, bisa gagal. Tetapi bahwa yang paling penting dari itu semua, kita sudah berusaha yang terbaik. Ya, kalau kita tidak pernah berusaha, maka kita akan menyesali itu di seumur hidup kita. Kalau masalah ketemu atau tidak, bersama atau tidak, itu kan kembali kepada takdir jodoh kita. Mungkin kalaupun sekarang belum bisa berjodoh, siapa tahu 5, 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan kembali berjumpa dengan mantan, ya. Nah, yang pasti bahwa setiap perpisahan itu adalah ujian bagi siapa saja yang menjalaninya. Dan Allah memberikan ujian kepada manusia berdasarkan kemampuan manusia tadi. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286 kita diajarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Nah, karena itu ketika sekarang kita harus berpisah dengan mantan, ya, mungkin kita merasa sedih, merasa ini cukup berat, tetapi yakinlah bahwa Allah Maha Tahu bahwa Anda sanggup menjalani ini semua. Ketika Anda berhasil melewati ini semua, maka Anda akan mendapatkan yang terindah dari kesabaran Anda tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.